Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online bersama saya Yusuf Malam. Kali ini kita akan membahas materi mengenai internet sebagai media komunikasi. Langsung aja. Apa itu internet? Pasti teman-teman pada tahu ya, internet itu apa. Setiap hari kita menggunakan internet itu sendiri. Nah, tapi secara definisi itu internet itu apa sih? Nah, internet itu kepanjangannya interconnection networking. Atau kalau dalam definisinya, internet adalah sebuah jaringan yang mampu dan dapat berkomunikasi secara singkat dan cepat bahkan dengan teman kita yang jaraknya jauh, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. Jadi bisa dapat kita simpulkan internet itu adalah sebuah jaringan yang menghubungkan seseorang dengan orang lain. Nah, menghubungkan itu bisa dalam konteks berkomunikasi. Nah, tapi kalau menurut Ono Widodo Purbo, internet pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisienkan sebuah komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, VoIP, email, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, kalau menurut Ono Widodo Purbo, jadi internet itu sebuah saluran yang dapat berkomunikasi oleh orang lain melalui aplikasi. Intinya sih seperti itu. Di situ ada web, ada VoIP atau email. Jadi kalau VoIP ini bisa disebut sebagai Voice over Internet Protocoler, atau juga bisa disebut sebagai IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone. Intinya seperti itu. Kalau secara definisi, teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Jadi Voice over IP ini bisa dikatakan salah satu media internet yang berinteraksinya itu melalui suara. Nah, itu seperti itu. Internet sebagai media komunikasi. Sebagai media komunikasi, internet mempunyai peran penting sebagai alat atau saluran untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi internet itu merupakan wadah ataupun juga mediator yang menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Artinya bisa dapat kita simpulkan bahwasannya internet itu merupakan saluran, teman-teman, dalam hal penyampaian pesan dari si penerima atau si komunikator ke komunikan. Komunikator itu si pembuat ke komunikan si penerima. Dalam komunikasi media baru, peran sebuah feedback sangatlah penting, karena melalui feedback kita akan mengetahui apakah si penerima dapat merespon atas informasi yang telah si pengirim berikan atau tidak. Jadi teman-teman, kalau di internet, komunikannya itu atau si penerimanya itu tidak pasif, tapi bisa merespon pesannya tersebut. Jadi ada namanya feedback. Artinya ketika komunikator itu menyampaikan pesan ke komunikan, nah si komunikan itu memberikan tanggapan secara langsung. Akan tetapi penggunaan media komunikasi berbasis internet itu juga ada noise-nya, teman-teman. Nah, noise-nya itu biasanya terkendala jaringan internetnya, ataupun juga si penerima dalam kondisi yang tidak maksimal dalam menerima pesan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai noise, teman-teman. Karena noise itu menurut saya gangguan informasi yang biasanya itu tidak hanya didapatkan oleh si penerima aja, komunikator ataupun si pembuat juga bisa terkena noise apabila jaringan internetnya itu terhambat, sehingga ketika dia mengirim pesan ataupun mengirim informasi
Jadi terlambat ataupun telat ataupun juga bisa tidak sampai. Nah, itu yang disebut sebagai noise, teman-teman. Hubungan internet dengan komunikasi. Kalau dalam kajian komunikasi, internet memiliki pengertian yaitu merupakan suatu fasilitas sebuah interaksi dengan jaringan yang dapat terhubung secara global. Jadi internet itu bisa menghubungkan seseorang yang bisa dikatakan itu tanpa ada batasan ruang dan waktu, sehingga informasi melalui internet itu sangat cepat, efektif, dan efisien, sehingga sudah tidak sedikit manusia telah menggunakan fasilitas komunikasi ini sebagai sarana penyampaian pesan, khususnya pada media sosial. Bahkan semakin kesini perkembangan internet pun semakin canggih. Contohnya, sekarang orang bisa ya mendapatkan uang cuman duduk depan komputer ataupun handphone, atau orang duduk aja bisa membelanja ataupun membeli barang sesuatu gitu tanpa perlu untuk kita keluar rumah lalu mengunjungi toko tersebut. Dapat dikatakan bahwa semakin bertambahnya zaman, semakin tingginya peradaban melalui internet sebagai sarana komunikasi. Bahkan internet sendiri terus berinovasi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kalau kita bandingkan dengan kemajuan lainnya, internet itu sudah telah memberikan beberapa keunggulan yang semakin canggih. Di antaranya itu ada beberapa jenis, teman-teman. Pertama itu adalah sumber atau referensi yang luas, karena kita itu untuk mencari informasi lalu kita tidak tahu sumbernya dari mana, melalui internet kita bisa tahu, oh sumber dari pembuat penerimanya nih ini gitu. Yang kedua, jangkauan yang tak terbatas. Jadi tadi saya udah jelaskan di awal bahwa kalau internet itu informasinya itu tidak ada batasan, teman-teman. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, efektif dan efisien waktu dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita berbicara efektif dan efisien dalam berkomunikasi, yaitu jelas, teman-teman. Cuman kalau dalam konteks efektif, saya belum sepakat, karena kalau efektif itu kan tergantung dari orang yang sedang mengakses informasi tersebut. Misalnya ketika dia lagi ketika sedang nelpon, katakanlah lewat WhatsApp ataupun juga video call, lalu si penerima itu dia sedang tidak dalam kondisi yang sangat kondusif ataupun lagi sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, mengakibatkan pesan yang disampaikan itu belum tentu efektif. Nah, menurut saya seperti itu sih, tapi tergantung dari kondisinya itu seperti apa. Selanjutnya, murah sarananya sebagai kegunaan yang berkualitas. Jadi memang internet itu, teman-teman, nggak hanya cukup teman-teman beli kuotanya ataupun juga ngisi wifi ya, jadi agak murah gitu. Selanjutnya, transparansi tanpa batas. Jadi teman-teman, ketika sekarang ini kan era serba digital, teman-teman ya, apa yang kita cari itu sudah ada di internet, khususnya di Google. Teman-teman itu bisa kita mencari informasi ataupun tentang apapun tuh sudah ada di Google, teman-teman. Kita lanjut. Media lama bisa disebut sebagai media massa, memiliki artian alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, TV, film, poster, dan spanduk yang memberikan pesan khalayak tersebar heterogen dan besar. Jadi media lama atau disebut sebagai media konvensional itu seperti media massa, teman-teman ya. Contohnya itu tidak menggunakan internet, itu media lama. Kalau media baru itu disebut sebagai internet, karena informasinya itu sangat luas. Selanjutnya, aspek mendasar perkembangan media baru. Pertama itu digitalisasi. Digital yaitu pesan dikonstruksi dalam bentuk teks atau gambar atau video, kemudian diubah menjadi digital dan dapat diproduksi, dikirim dan kepada penerima maupun bisa juga disimpan. Jadi teman-teman, kalau dalam konteks digital ini
informasinya itu ada 3. Pertama bisa teks, foto, dan juga video. Nah, ketiga ini, kalau internet kan itu dalam bentuk digital, teman ya. Jadi kita juga seorang yang menggunakan internet, ketika dia menyampaikan pesan itu, dia itu langsung memproduksi pesan tersebut, dan si komunikannya itu juga bisa memproduksi pesan dari si penerima tersebut dan lalu disebarkanlah kepada orang lain. Selanjutnya konvergensi, yaitu penyatuan semua bentuk dan fungsi media yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, baik dalam proses organisasinya, distribusinya, penerimaan, regulasi, maupun fungsi sebagai sumber informasi. Jadi konvergensi itu di mana media itu tidak berdiri sendiri-sendiri, teman-teman, tapi diintegrasikan dari media elektronik, media cetak, dan media online. Jadi ketiga-tiganya itu dalam satu media. Artinya hampir semua media itu tidak berdiri sendiri. Misalnya nih, dulu itu kan misalnya koran Kompas itu korannya sendiri, terus TV-nya sendiri, radionya juga sendiri misalnya. Nah, sekarang karena adanya konvergensi itu semuanya menjadi satu. Nah, itu yang disebut sebagai konvergensi. Perbedaan dan persamaan media baru dan media massa. Pertama itu, kalau media massa memproduksi dan mendistribusi pesan. Jadi pesan dari di media massa itu merupakan produksi dari si karyawan media tersebut. Karena kalau istilahnya itu, kalau dalam konteks, kalau ibaratkan pabrik itu kan menghasilkan barang ya, itu produknya barang. Tapi kalau dalam media massa, produknya itu adalah informasi. Oleh karena itu media selalu memproduksi dan juga mendistribusikan informasi setiap saat. Yang kedua, bergerak dalam ruang publik karena terkait aturan-aturan tertentu. Jadi yang kedua ini, teman-teman, kalau informasi di media massa itu dia menjunjung tinggi kode-kode etik jurnalistik dan juga undang-undang penyiaran. Nah, karena ada memiliki aturan-aturan tertentu di dalamnya. Jadi informasi yang ada di media massa itu tidak boleh informasi yang menyudutkan, terus juga informasi yang bersifat kontroversial atau sara dan lain sebagainya, karena terbentur dengan aturan-aturan yang ada di media massa tersebut aturannya. Ketiga, media massa berada dalam sebuah organisasi yang kompleks. Jadi media massa itu juga punya manajemen dan juga punya organisasi untuk mengatur bagaimana sebuah informasi itu bisa disajikan ke khalayak dengan baik, dengan sederhana, dan juga sampai ke khalayak luas. Selanjutnya, media baru melakukan pertukaran dan penyimpanan atas pesan-pesan tersebut. Jadi pesan di media baru itu bisa disimpan, teman-teman ya, tanpa adanya tanpa adanya filter dan juga adanya juga saringan, karena informasi yang ada di internet itu semua orang tuh bisa mengakses dan juga memproduksinya. Kalau di media massa itu hanya karyawan ataupun pegawainya yang menggunakannya atau memproduksi pesan tersebut. Tapi kalau di internet atau media baru, semua orang tuh bisa menjadi produsen informasi, karena di situ bergerak dalam ruang publik juga ke ruang privat individu yang menggunakannya. Belum ada aturan yang jelas. Jadi kalau informasi yang ada di internet ataupun media baru itu tidak ada aturan yang jelas, teman-teman, karena memang tidak semua orang tuh bisa mengakses informasi. Makanya banyak sekali informasi yang di internet itu informasi belum tentu valid, dan banyak sekali informasi yang hoax. Apakah situs media online seperti berita termasuk media massa? Jawabannya, kalau dalam konteks komunikasi massa, media online ataupun situs berita itu adalah media massa atau media jurnalistik
yang tersaji di internet secara online, khususnya situs berita atau portal berita. Media online adalah segala bentuk media menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan yang ditetapkan Dewan Pers. Jadi, media online adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak, koran, tablet, majalah, buku, dan media elektronik, radio, televisi, dan film, dan sebagainya. Jadi teman-teman, situs berita itu termasuk komunikasi massa. Kalau dalam konteks komunikasi massa itu berarti dia juga media massa, dan media massa itu ke generasi ketiga setelahnya media cetak dan juga media elektronik. Dan tentunya di media online, di situs berita itu punya aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu undang-undang pers dan kode etik Dewan Pers juga itu tersebut. Ini adalah penggunaan internet di Indonesia, teman-teman. Kurang lebih itu jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta. Bisa bayangkan ya, Indonesia banyak sekali orangnya. Nah, ini menarik teman-teman, pengguna handphone itu 338 juta. Artinya setiap orang tidak hanya punya handphone satu, tapi lebih dari satu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah pengguna internet itu sekitar 175 juta. Banyak ya, sekitar 64% lah dari populasi masyarakat kita nih. Lalu juga ini pengguna media sosial itu 160 juta. Banyak sekali teman-teman pengguna media sosial. Nah, ini adalah artinya memang kalau kita lihat secara penggunaan internet itu masyarakat kita itu sudah termasuk masyarakat yang melek terhadap informasi. Indikatornya itu bisa terlihat sekali penggunaan internet dan juga penggunaan smartphone ataupun handphone, teman-teman. Namun dibalik itu semua, teman-teman ya, ada di Indonesia pun ada kesenjangan digital. Hanya 13% dari generasi milenial tidak menggunakan internet. Artinya hanya 13% ya, milenial itu tidak menggunakan internet. Itu ada di Jakarta, Banten, dan di Jogja. Selanjutnya, sementara 87% tidak menggunakan internet di Maluku Utara dan Papua. Nah, data ini saya ambil di kompas.com tahun 2014. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak kuliah online bersama Sukma Alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.